Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saat ini kami dari mahasiswa semester 2 Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, akan membahas tentang apa itu pasar monopoli. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang berjumlah 10 orang, yaitu saya sendiri Kristi Skram, Mevlita Lengkong, Ebenezer Tumipa, Mentari Gracia Mumek, Tasya Milkarunengan, Lauren Nainggolan, Nathaniel Paat, Tesalonika Asa, Julia Cindy Lumendek, dan Mariola Pipi. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu definisi pasar monopoli. Pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, industri satu perusahaan. Yang kedua, barang atau jasa tak punya pengganti. Yang ketiga, sulit masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang kelima, tak perlu promosi iklan. Contoh pasar monopoli di Indonesia. Yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik. Kedua, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM sebagai penyedia air bersih. Ketiga, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Keempat, PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. 5. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI sebagai penyedia transportasi laut. Keenam, PT Pindad sebagai produsen alat utama sistem senjata atau alutsista. Dan yang ketujuh, Bulog sebagai penyedia beras, termasuk diantaranya beras impor. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya monopoli, yaitu yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Kedua, perusahaan menikmati skala ekonomis. Ketiga, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. Keempat, hak paten, hak cipta. Dan yang kelima, hak usaha eksklusif. Sekarang kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen. Yang kedua, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Keempat, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit didapat. Kelima, hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Dan yang keenam, tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Apa aja sih penyebab timbulnya pasar monopoli? Yaitu yang pertama, yang kita rangkum adalah ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan beberapa pertimbangan pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Yang kedua, penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Tidak mudah untuk perusahaan baru masuk sehingga terjadi monopoli. Yang ketiga, adanya hasil cipta atau karya seseorang atau hak cipta atau hak paten yang diberikan pada suatu perusahaan untuk diproduksi. Dan yang keempat, laba maksimum dalam pasar monopoli. Di atas semua poin pembahasan yang telah kita bahas, ada berikut kelebihan dan kelemahan pasar monopoli, yaitu kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan tidak bermanfaat. Kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi.
ketiga, terjadinya kesinambungan stabilitas perusahaan, dan yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi baru dengan tingkat teknologi tinggi. Kelemahan pasar monopoli. Kelemahan pasar monopoli yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi, kedua, adanya eksploitasi terhadap konsumen, tiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, keempat, tidak adanya persaingan, dan yang kelima, mengurangi kesejahteraan konsumen. Pemerintah juga ikut serta dalam berperan dalam pasar monopoli, yaitu untuk yang pertama, mencegah timbulnya monopoli sendiri, yang kedua, pemberian izin pada perusahaan baru, ketiga, pemerintah menetapkan harga, dan yang keempat, menambah penawaran barang dalam negeri dengan cara impor. Baiklah, saat ini kita berada dalam poin terakhir pada materi ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pasar monopoli itu adalah pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Itulah pemaparan dari kelompok kami tentang apa itu pasar monopoli. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.